Karena kehidupannya yang susah, sepasang suami istri ini menyimpan anaknya di panti. Namanya Toka. 5 tahun kemudian datang seorang artis papan atas bernama Barbie dan memilih Toka untuk diadopsi. Barbie begitu sayang terhadap Toka dan kehidupan Toka pun menjadi serba kecukupan. Toka pun akhirnya masuk sekolah. Tentu saja saat diantar ke sekolah, teman-teman Toka pada meminta tanda tangan. Siapa yang punya teman dekat atau bestie, sebutkan di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like dan subscribe. Lanjut, suatu hari saat pulang sekolah, Toka ada yang nyulik dan dia meminta tebusan. Barbie tentu saja tidak tinggal diam. Dia meminta pertolongan. Dan untunglah Toka bisa diselamatkan. 2 penjahat pun bisa diciduk. Ketika ditanyai polisi, ternyata dalangnya adalah si membawa acara pertunjukan Barbie Show. Karena kepalanya terkena bola voli sama Doris dan Jian, Profesor jadi marah dan kebetulan dia membawa cairan kuning. Saat diteteskan ke Jian, tiba-tiba Jian berubah menjadi zombie. Sebelum lanjut, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Jian pun berlari mengejar Doris, tapi di tengah jalan malah ketemu sama Benny. Jian malah menggigit Benny. Akhirnya Benny pun menjadi zombie. Doris ketemu Alice dan menceritakan semuanya. Akhirnya mereka pergi ke laboratorium si profesor itu. Doris dan Alice melihat si profesor punya 2 cairan. Cairan kuning pencipta zombie, cairan merah untuk menetralisir. Diambilnya kedua cairan itu saat si profesor melihatnya cairan kuning diteteskan ke profesor. Akhirnya si profesor pun menjadi zombie. Setelah itu mereka lari keluar dan masih tetap dikejar sama profesor. Saat di pintu si profesor ditendangnya dan dikuncinya dari luar. Akhirnya mereka pun mencari Jian dan Benny. Setelah diteteksi cairan merah, mereka pun kembali. Ibu bahagia sekali mendengar alunan piano yang dimainkan Toka. Tandanya Toka sudah mau menerima keadaan. Dan akhirnya Toka pun didaftarkan ke sekolah musik. Dentingan piano Toka membuat seorang produser tertarik untuk mengadakan konser. Toka pun menyetujuinya dan dibuatlah kontrak. Maka Toka pun terbang ke Paris untuk konser tunggal pianonya. Guys, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Hari demi hari, Toka semakin sibuk dengan kegiatan konsernya. Mamanya Nisa lagi hamil tua. Saat lagi berjalan sama Nisa, Nisa melihat anjing tapi tidak melihat jalan. Hampir saja tertabrak mobil. Tapi mamanya Nisa yang jadi korban. Dokter hanya bisa menyelamatkan adik bayi saja, namanya Radit. Guys, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Papa selalu sewot sama Nisa. Karena papa beranggapan mama tiada gara-gara menyelamatkan Nisa. Papa memang jadi berlaku tidak adil. Pada saat mau naik komedi putar, Nisa juga tidak diberi tiketnya. Nisa hanya bisa menangis sedih. Akan tetapi pada saat Radit naik sendirian, Radit hampir celaka. Untung Nisa dengan sigap cepat-cepat menolongnya. Akhirnya Radit pun selamat. Melihat hal ini, papa jadi sadar kalau selama ini memperlakukan Nisa secara tidak adil. Terlihat Saim dan Narti sedang membuat konten kuliner. Akan tetapi Saim malah membuat gerakan ekstrim dengan menepukkan saus ke muka Narti. Kepanasan di muka Narti. Di satu sisi, pasangan Alex dan Toka membeli sosis di kedai pinggir jalan. Walaupun sosis punya Toka jatuh ke Alex menggantinya dengan sosisnya. Guys, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Di tempat permainan, Toka dan Alex kekurangan ongkos jadi gak bisa masuk. Datang Saim dan Narti dengan akuhnya. Keduanya masuk dan nyantai, tapi terjadi musibah. Narti nyebur ke laut. Saim gak tahu karena asik main game. Untung ditolong petugas. Alex dan Toka hanya bisa tertawa. Toka lagi bersedih. Dia hanya bisa menangis sambil memandangi foto ayah. Sementara di dalam kelas, Narti sama Ichi lagi melihat berita di HP dan di situ ada berita ayah Toka ditangkap polisi. Sehingga menjadi makanan untuk Narti dan Ichi untuk membuli Toka. Sampai-sampai mejanya pun ditulis kata-kata yang tidak pantas.
Sampai dimanapun Toka berada, Ichi dan Ardi terus-terusan membulinya. Di WC, Toka dikunci dari luar. Pokoknya penyiksaan terus-terusan berlanjut. Sampai-sampai Lily, teman dekatnya Toka, pun kena getahnya. Nah guys, apakah kamu punya teman dekat? Tulis komentar ya, siapa nama teman dekatmu. Dan jangan lupa like dan subscribe. Karena Lily ikut-ikutan dibully, tidak terima Toka. Akhirnya malah Toka yang dipukul oleh Narti dan Ichi. Ternyata perlakuan Ichi dan Narti terhadap Toka direkam oleh Alex. Barang bukti itu diberikan kepada kepala sekolah. Akhirnya Narti dan Ichi diberi peringatan dari pihak sekolah. Masakan ibu memang top. Dari mulai sipul kepiting sampai masak jengkol, semuanya lezat. Saat Toka dan adiknya Mia sedang bermain, tiba-tiba ibu mendapatkan telepon dan dia buru-buru pamit ke Toka dan ke Mia bahwa ibu harus pergi secepatnya ke rumah nenek karena nenek masuk rumah sakit. Baru sehari ditinggal ibu, keadaan rumah sudah sangat berantakan. Melihat rumah yang berantakan, akhirnya Toka dan Mia mau juga beres-beres sampai-sampai mereka kelelahan dan ketiduran. Saat bangun tidur, keduanya merasa lapar. Guys, jangan lupa like dan subscribe. Yang sudah like dan subscribe, saya doakan kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Saat memasak, karena mereka tidak pernah bikin mie, ternyata malah terjadi kebakaran kecil di dapur. Sehingga muka mereka pun belepotan. Saat keluar dari pintu, ternyata ada suara yang memanggil dan ternyata itu ibu sudah pulang. Mereka pun dengan gembira langsung merangkul ibu. Toka seorang ibu muda yang tengah hamil tua. Kehidupan rumah tangganya pun rukun dan bahagia. Suatu hari, Lucky lupa membawa surat kontrak perusahaannya karena terburu-buru. Saat di kantor baru ingat, jadi Lucky meminta tolong istrinya si Toka untuk membawakan surat kontrak itu. Sebelum lanjut, yuk kita lihat dulu apakah sudah like dan subscribe. Yang sudah, saya doakan semoga kelak sekeluarga masuk surga. Komen amin. Toka pun pergi membawa surat kontrak, tapi tiba-tiba saja perutnya kontraksi. Saat duduk di dalam bis, Toka sudah tidak kuat lagi. Akhirnya baby pun lahir di dalam bis. Untungnya yang duduk di sebelah Toka adalah seorang pelawat. Sementara Lucky kesal juga karena Toka belum juga sampai. Saat ditelepon, ternyata Toka sekarang dirawat di rumah sakit karena baru saja melahirkan. Lucky pun membatalkan rapatnya dan pergi menemui anak dan istri.